Baik, di sini saya akan coba menjelaskan dari tugas yang Bapak kasih, yaitu pertama pengertian remote desktop, manfaat remote desktop, cara mengaktifkan remote desktop, dan keempat adalah aplikasi remote desktop. Ya, pengertian remote desktop sendiri saya tidak copy paste dari blog atau dari Google atau dari manapun. Ini berdasarkan pengalaman. Oke, remote desktop merupakan pemanfaatan dari protokol suatu device yang berfungsi untuk melakukan remote antar device. Remote sendiri itu terbagi atas server dan klien, di mana masing-masing device punya fungsi yang berbeda. Remote yang saya ketahui dan saya masih gunakan adalah Share atau SSH, File Transfer Protocol atau FTP, dan RDP yaitu Remote Desktop Protocol. Dari ketiga remote yang saya lakukan memiliki port dan fungsi yang berbeda. SSH menggunakan port 22, FTP menggunakan port 21, dan RDP menggunakan port 339. Jadi sebenarnya fungsi pengertiannya adalah bagaimana kita melakukan pemanfaatan antara device satu dengan memanfaatkan teknologi yang ada, dalam arti bisa menggunakan LAN, WAN, dan lain-lain. Manfaat remote desktop sendiri menurut saya mempermudah kita seperti admin jaringan atau server untuk melakukan remote jarak jauh, seperti yang saya lakukan, yaitu mengeremote beberapa server yang sudah saya kelola. Oke. Selanjutnya saya akan coba memperlihatkan bagaimana cara remote desktop dari laptop saya, yaitu dengan sistem operasi Linux Ubuntu. Oke, MS dulu. Remote desktop sendiri yang saya gunakan adalah namanya Remina Remote Desktop Client. Penggunaannya sangat simpel. Pertama kita buka Remina, selanjutnya kita klik create a new remote desktop file. Nah, di sini tampilan awal daripada pada saat kita create baru, kita posisikan dulu apakah yang kita mau remote ini berbasis desktop atau berbasis teks. Nah, kebetulan di dalam ruangan ini yang berbasis desktop tidak ada, makanya saya coba yang berbasis teks, yaitu saya nge-remote beberapa server yang sudah saya kelola. Oke, pertama yaitu LPC Provinsi Papua. Grup yang saya gunakan adalah grup LPC. Lalu di sini protokolnya saya gunakan SSH, Share. Ini alamatnya alamat servernya sendiri. Oke, untuk karakter set dikosongkan aja, startup program dikosongkan aja, root untuk username-nya, pilihannya password. Selanjutnya tinggal kita pilih connect. Di sini dia akan connecting. Lalu kita ditanya password dari port SSH tersebut atau jalur SSH-nya. Oke, diisikan lalu klik OK. Nah, inilah server LPC Provinsi Papua yang berhasil saya remote karena memang berbasis teks tanpa desktop. Oke, Remina ini salah satu dari beberapa aplikasi remote desktop yang saya ketahui, dan kebetulan ini tanpa saya install di Ubuntu sudah ada dan saya manfaatkan saja yang ada. Nah, asiknya menggunakan Remina yaitu kita bisa nge-remote beberapa desktop atau beberapa server yang posisinya tetap dalam satu jendela. Tetap dalam satu jendela kayak gini, kita bisa nge-remote lebih dari satu. Contohnya saya coba nge-remote satu lagi, kita tambah, caranya sama. Ini saya coba remote Kabupaten Mimika, grupnya sama LPC, pilihan protokolnya saya pakai SSH, alamat servernya 43. Oke, root. Selanjutnya
selanjutnya saya tinggal pilih connect, processing connectnya atau loading. Ini posisi servernya di Timika. Jadi kalau yang tadi saya lakukan yaitu LPC Provinsi Papua nge-remote-nya itu dia lokal, dia di sini lokal jadi cepat. Kalau yang ini dia agak jauh di Timika. Isikan passwordnya. Oke. Inti daripada remote desktop adalah kita mengetahui user dan password dari tujuan kita serta IP dari yang kita tuju. Ini yang saya tadi bilang, menggunakan Remina sangat mudah. Saya bisa pindah-pindah tab gini saja dengan melakukan konfigurasi sesuka saya kayak gini. Oke. Untuk melihat full screennya saya bisa lakukan tekan Ctrl R tambah F, jadi itu bisa Ctrl R F, atau tidak saya langsung klik ini aja juga bisa untuk full screennya. Ini full screennya, ini full screen untuk LPC Mimika. Untuk keluar dari full screen bisa klik lagi di sini. Oke, so maximize lagi. Sedangkan untuk disconnectnya kita bisa klik gambar atau icon plug daripada aplikasi tersebut, atau bisa juga dengan mengetikkan perintah exit. Ini untuk by text ya. Oke, secara otomatis dia keluar. Begitu juga dengan yang ini, LPC Provinsi Papua, exit. Oke. Di sini saya bisa menambah lebih dari satu dan sesuka saya. Saya menambah berapa saja, intinya adalah saya bisa melakukan remote. Oke. Aplikasi yang saya gunakan yaitu Remina Remote Desktop. Cara mengaktifkannya sudah saya tunjukkan tadi, cara penggunaannya atau demonya juga sudah saya lakukan. Itu sudah lebih dari menjawab soal-soal yang Bapak kasih, yaitu pertama pengertian remote desktop sudah saya jelaskan. Terus saya buka lagi ulang tentang remote desktop. Manfaat remote desktop sudah saya jelaskan. Manfaat remote desktop yaitu mempermudah atau mempersingkat waktu kita dalam melakukan remote desktop ke beberapa desktop maupun ke beberapa server. Jadi kebetulan di sini yang saya lakukan remote adalah nge-remote server yang saya kelola, jadi dia berbasis teks. Namun kalau misalnya kita lakukan remote berbasis desktop, caranya hampir sama juga sebenarnya. Jadi dia mempermudah kita untuk transfer data via itu juga bisa. Ya, remote desktopnya ini pilihannya remote desktop. Kebetulan di sini tidak ada. Untuk name-nya saya jelaskan aja. Untuk name-nya ini adalah nama komputernya. Misalnya nama komputernya Nina. Oke. Untuk grupnya ini adalah grup daripada sistem operasi atau laptop atau komputer yang akan kita nge-remote. Misalnya ini Windows, misalnya Windows. Biasanya kalau di Windows itu workgroup ya. Workgroup. Protokolnya tetap. Ini IP-nya misalnya. Oke, username-nya, password-nya, domainnya kosongkan aja. Untuk color depth-nya dan resolusi kita abaikan saja. Kita masuk ke advance, kita pilihnya RDP. Nah, selanjutnya tinggal klik connect. Nah, kebetulan laptop yang akan saya remote ini sudah orangnya udah pulang, jadi ya kita tidak bisa lakukan remote desktopnya. Caranya hampir sama, tinggal kita langsung klik connect, secara otomatis dia akan muncul seperti gambar yang tadi atau tampilan yang tadi sudah saya perlihatkan, yaitu remote server yang tadi. Oke, bisa di save, kita bisa lakukan besok. Oke, baik, mungkin sekian saja tutorial atau demo yang saya lakukan untuk sore ini, untuk tugas yang Bapak kasih. Selamat sore.